berjudul Etika Bisnis dan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, nama saya Ainur dan teman kelompok saya bernama Nurul Al-Huda. Baik, langsung saja latar belakang. Dunia usaha saat ini berkembang dengan sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan. Kehadiran etika bisnis dalam kegiatan dan kehidupan bisnis bukanlah sekedar pertimbangan, melainkan menjadi dasar utama bagi semua interaksi, keputusan, dan nilai-nilai yang diterapkan di dalam dunia usaha. Etika merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari nilai-nilai moral, baik dan buruknya perilaku manusia, serta hak dan kewajiban yang mengatur tindakan individu kelompok, sedangkan bisnis merujuk pada keseluruh aktivitas dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam sektor perdagangan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup. Etika bisnis dan lingkungan adalah dua konsep yang sangat berkaitan. Keterhubungan antara keduanya semakin kuat seiring meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Etika bisnis terdiri dari prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar dalam tindakan dan keputusan dasar sektor bisnis. Ini mencakup norma-norma etika yang diterapkan oleh individu atau organisasi dalam berbagai situasi di dunia usaha. Etika bisnis tidak hanya meliputi bagaimana individu bertindak dalam konteks bisnis, tetapi juga bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan operasional mereka secara keseluruhan. Bisnis yang etis menjadi keseimbangan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Ketika perhatian terhadap lingkungan sering diabaikan, maka hal itu dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan para perilaku bisnis. Sebab sebagian besar sumber daya yang digunakan dalam kegiatan bisnis berasal dari alam. Baik, saya akan membacakan rumusan masalah, yaitu 1. Menjelaskan konsep etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan. 2. Prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktik bisnis. 3. Isu-isu lingkungan terkait bisnis, polusi, limbah industri, deforestasi, atau overeksploitasi sumber daya alam. 4. Strategi bisnis ramah lingkungan, yaitu green business, efisiensi, dan circular economy. 5. Peran CSR dalam menjaga kelestarian lingkungan. 6. Regulasi dan standar internasional tentang lingkungan, misalnya ISO 14001. 7. Studi kasus praktik bisnis yang merusak atau melestarikan lingkungan. Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui konsep etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan. 2. Untuk mengetahui prinsip pembangunan berkelanjutan dalam praktik bisnis. 3. Memahami isu-isu lingkungan terkait bisnis, polusi, limbah industri, deforestasi, overeksploitasi sumber daya alam. 4. Untuk mengetahui strategi bisnis ramah lingkungan, green business, eco-efficiency, dan circular economy. 5. Untuk mengetahui peran CSR dalam menjaga kelestarian lingkungan. 6. Dapat mengetahui regulasi dan standar internasional tentang lingkungan, misalnya ISO 1100. 7. Untuk menganalisis studi kasus praktis bisnis yang merusak atau melestarikan lingkungan. Pembahasan konsep etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Etika bisnis adalah pedoman moral yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam membedakan benar dan salah, serta memastikan kegiatan bisnis berjalan dengan adil, jujur, dan tanggung jawab. Penerapan etika bisnis penting untuk menjaga kepercayaan, regulasi, dan keberlangsungan perusahaan di tengah persaingan global. Bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan agar tercipta keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian alam.
Etika bisnis mendorong perusahaan untuk menghormati hukum, menghindari praktik curang, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam Islam. Etika bisnis menekankan nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Etika juga berperan dalam mengambil keputusan agar setiap kebijakan sesuai dengan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika bisnis dan kepedulian lingkungan, perusahaan dapat menciptakan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan. Prinsip ini menerapkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam praktik bisnis, konsep ini mendorongkan perusahaan untuk tidak hanya berinteraksi dalam keuntungan semata, tetapi juga untuk memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap aktivitas. Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dunia, usaha diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan melindungi sumber daya alam agar tetap tersedia bagi generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga mencangkup nilai-nilai keadilan dan etika dalam kegiatan ekonomi. Beberapa prinsip penting yang mendasari antara lain. Yang pertama, prinsip industri, yaitu pembangunan sumber daya alam dan keuntungan secara adil agar setiap individu mendapatkan bagian yang layak. 2. Menghindari riba, yaitu menerapkan praktik pengambilan keuntungan yang tidak sah dan merugikan pihak lain. 3. Prinsip maslahat, yaitu mengutamakan kemanfaatan dan menghindari kerugian baik secara material maupun spiritual. Isu-isu lingkungan terkait bisnis, yaitu polusi limbah industri, deforestasi, overeksploitasi sumber daya alam. Polusi terjadi akibat industri yang menghasilkan asap, limbah cair, dan bahan kimia berbahaya. Hal ini mencari udara, air, dan tanah serta mengancam kesehatan manusia. Perusahaan perlu mengendalikan emisi dan mengolah limbah agar dampak pencemaran dapat diminimalkan. Limbah industri merupakan sisa hasil produksi yang sering mencari air, tanah, dan udara jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam dan berkelanjutan bisnis. Deforestasi atau pengundulan hutan terjadi akibat perluasan lahan untuk pertanian, industri, dan pertambangan. Dalam konteks bisnis, deforestasi mencerminkan kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian hutan agar ekosistem terjaga. Overeksploitasi sumber daya alam terjadi ketika manusia menggunakan sumber daya secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kemampuan alam untuk pulih. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan prinsip pengelolaan berkelanjutan agar pemanfaat sumber daya tetap seimbang dan tidak merugikan generasi mendatang. Strategi bisnis ramah lingkungan atau green business, efisiensi sirkular ekonomi. Strategi bisnis ramah lingkungan bertujuan untuk menciptakan kegiatan usaha yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Green business menerapkan inovasi hijau melalui produk dan proses ramah lingkungan yang mampu meningkatkan reputasi dan daya saing perusahaan.
Ekosistem berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya seperti energi, air, dan bahkan baku untuk mengurangi limbah dan polusi tanpa menurunkan produktivitas. Sementara itu, sirkulasi ekonomi mendorong pemanfaatan kembali dan daur ulang bahan untuk mengurangi sampah serta menjaga ketersediaan sumber daya alam. Peran CSR atau Corporate Social Responsibility dalam menjaga kelestarian lingkungan. CSR merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan. Melalui CSR, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Berdasarkan teori piramida CSR oleh Coral, tanggung jawab perusahaan meliputi 4 aspek utama, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Dengan menjalankan keempat aspek ini, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, kepatuhan hukum, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan. Regulasi dan standar internasional tentang lingkungan, misalnya ISO 14001. ISO 14001 adalah standar internasional yang mengatur sistem manajemen lingkungan atau SML untuk membantu perusahaan mengolah tanggung jawab lingkungan secara efektif dan berkelanjutan. Penerapan standar ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan melalui efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan pencegahan pencemaran. Selain itu, ISO 14001 meningkatkan reputasi perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang berlaku. Audit lingkungan dilakukan untuk menilai sejauh mana standar ini diterapkan dengan baik. Pemerintah berperan penting dalam mendorong penerapan ISO 14001 melalui regulasi dan insentif, terutama pada sektor industri yang berisiko tinggi terhadap pencemaran seperti industri tekstil. Studi kasus praktik bisnis yang merusak dan melestarikan lingkungan. Perkembangan ekonomi industrialisasi yang tidak terkontrol seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan serius, seperti deforestasi, pencemaran udara dan air, serta degradasi tanah. Salah satu contoh nyata pengelolaan lingkungan adalah penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun atau 3B. Limbah ini harus dikelola dengan sistematis melalui proses pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan yang aman. Pengguna teknologi ramah lingkungan serta penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, recycle, sangat penting dalam mengurangi dampak negatif limbah industri. Selain itu, kerjasama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat melalui program CSR berperan besar dalam mengedukasi publik serta memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara bertanggung jawab dengan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Kegiatan bisnis dapat tetap berjalan tanpa merusak lingkungan dan justru mendukung pelestariannya. Kesimpulan, etika bisnis dan lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan keberlangsungan usaha dan tanggung jawab dan keberlanjutan. Dunia bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat dan alam. Penerapan etika bisnis yang berlandaskan integritas, keadilan, dan kepedulian lingkungan akan mendorong perusahaan untuk mengolah sumber daya secara bijak serta minimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan sosial dan pelestarian alam dapat terwujud. Etika bisnis yang selaras dengan kepedulian lingkungan bukan hanya tuntunan amoral, tetapi juga menjadi strategi penting bagi kelangsungan usaha di tengah tantangan global dan isu perubahan iklim saat ini. Baik, saya akan membacakan saran. Bagi perusahaan, disarankan untuk menerapkan prinsip Green Business dengan mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam seluruh kegiatan operasional seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, serta penggunaan bahan baku yang tidak merusak alam. Bagi pemerintah, perlu memperkuat regulasi dan sistem pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang berpotensi mencemari lingkungan, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang konsisten menjalankan praktik berkelanjutan. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran terhadap etika bisnis dengan lingkungan produk dan jasa yang ramah lingkungan, serta menolak praktik bisnis yang merugikan ekosistem. Sementara itu, bagi akademisi dan peneliti, diharapkan terus melakukan kajian dan penelitian mengenai etika bisnis dan berkelanjutan lingkungan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan strategi praktik bagi dunia usaha. Terima kasih, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,